Sosok Hasanuddin, pria yang dianiaya 4 security Ancol Taman Impian hingga tewas pada Sabtu 29 Juli 2023, ternyata seorang politisi. Hasanuddin dianiaya 4 security Ancol Taman Impian gara-gara dituduh mencuri barang pengunjung. Tak cuma dipukul dan ditendang, Hasanuddin juga dipecut menggunakan kabel 2 meter berkali-kali, lalu tubuhnya ditetesi bakaran plastik dari kursi. Bahkan ketika tubuh Hasanuddin sudah tak berdaya, 4 security Ancol ini justru mengajaknya berputar-putar menggunakan mobil hingga akhirnya meninggal dunia. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas itu ternyata aktif sebagai ketua DPC Partai Perindo Pademangan. Istri Hasanuddin, Upi Siti Mardiana, mengungkap sosok sang suami saat ditemui tribunjakarta.com di kediamannya Ancol Pademangan Jakarta Utara pada Rabu 2 Agustus 2023 malam. Selain aktif di Perindo, Hasanuddin dikenal sebagai pribadi yang ramah dan rajin bergaul dengan siapapun. Di sisi lain, Upi tak pernah mendengar suaminya terlibat kasus apapun seperti apa yang dituduhkan para tersangka penganiayaan bahwa Hasanuddin melakukan pencurian di dalam kawasan Ancol. Karena itu, kematian Hasanuddin yang tak wajar dan begitu cepat masih belum bisa diterima Upi. Bahkan putri sulung Hasanuddin sampai jatuh sakit lantaran belum rela melepaskan kepergian sang ayah yang meninggal tak wajar. Hasanuddin tewas dianiaya 4 security Ancol setelah dia dicurigai sebagai maling pada Sabtu siang lalu. Padahal tidak ada barang bukti yang melekat pada Hasanuddin saat dirinya dituduh maling pada Sabtu siang itu. Kanit Reskrim Polsek Pademangan, Ibtu I Gede Gustiana menjelaskan penganiayaan berat yang dilakukan para tersangka. Setelah mendapatkan laporan dari pihak Ancol Taman Impian, Polsek Pademangan menangkap keempat pelaku di hari yang sama. Polisi menjerat keempat pelaku berupa pasal 170 ayat 2 ke 3E KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana selama 12 tahun penjara. Memang inisiatif dari oknum keempat ini. Dan setelah korban dalam keadaan meninggal, baru dia melaporkan ke security. Namun pada saat dilaporkan, pelaku sempat menyampaikan bahwa korban masih dalam keadaan pingsan. Jadi waktu itu Chief Security untuk menyampaikan untuk segera dibawa ke rumah sakit mendapatkan pertolongan pertama. Namun dari pelaku ini dalam keadaan takut apabila nanti dibawa ke rumah sakit akan ditanyakan ini adalah pasien kenapa, akhirnya mereka tetap bertahan di lokasi ketiga. Kalau bisa kita sampaikan itu lokasi ketiga. Jadi lokasi pertama penganiayaan itu ada pada belakang pos security. Kemudian lokasi kedua di depan Diamond itu bukan penganiayaan, tapi ketika dibawa keluar sempat mati mobil di situ. Mereka panik karena ramai, balik kembali. Nah, terakhir mereka sempat transit di ujung pantai Ancol, tepatnya jalannya masuk sebelah Jimbaran. Nah, disitulah mereka baru menyampaikan bahwa korban ini dalam keadaan pingsan kepada Chief Security. Chief Security memerintahkan untuk segera dibawa ke rumah sakit, namun pada pukul sekitar jam 4:30 saat pelaku menyampaikan tetap bertahan sampai dengan setelah maghrib, baru mereka melaporkan kembali bahwa korban ini sudah meninggal. Nah, oleh dasar itu Chief Security segera memerintahkan untuk balik kanan semua. Memang saat itu dua pelaku ini atas nama P dan H memang kembali. Namun dua pelaku lainnya dan satu yang baru hasil kami penyidikan informasi dari para pelaku ini atas nama H tetap bertahan di lokasi. Nah, setelah kami lakukan pengamanan pada pelaku P, awalnya dia mengaku sendiri. Setelah kita melakukan penyidikan, kemudian prarekon di TKP, banyak kejanggalan yang kita temukan. Jadi antara bukti petunjuk, kemudian antara barang bukti dan keterangan dari pelaku P, banyak ketidaksinkronan dalam proses prarekon. Akhirnya kita lakukan investigasi mendalam dan P mengakui bahwa tidak sendiri. Dari situlah kita mengembang, akhirnya kita amankan pelaku H. Nah, dari pelaku H dan P ini kita lakukan penyidikan kembali, barulah mendapatkan info mengenai lokasi-lokasi tempat kendaraan ini sempat transit. Nah, saat kami mengecek di lokasi ketiga transit ini, barulah kita temukan pelaku K dan pelaku S yang sedang standby di sana. Awalnya kami mencurigai gerak-gerik yang waktu kami tanyakan mereka langsung tidak mengetahui.
Akhirnya kami bawa mereka sebagai saksi dan kami konfrontasi, ternyata mereka juga termasuk pelaku. Itu sekitar selang sejam atau 2 jam lah. Nah, kami harus melakukan pengecekan lokasi, kemudian beberapa tempat transit mobil itu, termasuk pengecekan keadaan dari korban. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.